Mengapa berkendara di jalan raya mudah membuat emosi seseorang menjadi tidak terkendali, bahkan berujung arogansi bak koboi? Apa yang harus diantisipasi jika terjadi kondisi cekcok di jalan raya dan apakah perlu ada pembenahan sistem berkendara di jalan? Kami akan membahasnya bersama pakar keamanan berkendara Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Bung Sony Susmana. Selamat malam, Bung Sony. Selamat malam, Mbak Cindy. Bung Sony, kenapa galak-galak sekali orang kalau di jalan raya? Emosi tidak terkontrol meskipun penyebabnya sebenarnya sepele, tidak diberi jalan. Ya, ini sebuah kegagalan pemahaman ya. Hmm, Karena prinsip mengemudi ini kan hanya mengarahkan kendaraan dari satu titik ke titik berikutnya dengan aman dan selamat. ya, Nah, di sini ada tanggung jawab seorang pengemudi, yaitu penguasaan diri melalui pikiran, perilaku yang benar, yaitu kemampuan yang namanya soft skill. Semua orang punya kemampuan itu, tapi tidak mau diterapkan. Kenapa? Karena mereka lebih memilih jalan pintas, yaitu berkonflik. hmm, Nah, ini yang bahaya nih. Dia meluapkan emosinya, egonya. Saya harus akui bahwa kondisi lalu lintas di Indonesia ini masih jauh dari aman. Banyak sekali pengemudi-pengemudi yang berkarakter seperti ini. oke. Dan kalau kita mengacu kepada video kemarin, Mhm, yang cukup viral ya, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini. aha, Yang pertama adalah masalah itu bisa diselesaikan baik-baik. ya, Ajak bicara, gunakan bahasa, intonasi yang baik. hmm, Kalau salah minta maaf, kalau benar ya tegur baik-baik, itu yang namanya gentleman. Nah yang kedua ini yang banyak dilakukan di kita, aha, melakukan intimidasi, mengeluarkan senpi atau sajak, ya, bahkan bukan petugas atau yang tidak sedang dalam bertugas. Artinya tujuan dia adalah menakut-nakuti atau mengancam. Menurut hmm, saya untuk apa ya? Terancam juga enggak, perang juga enggak. Nah ini yang saya bilang itu pengemudi pengecut. Karena Bung, kalau dia ya, gentle, dia tidak akan membawa barang-barang berbahaya di aha. dalam kendaraan. Bung Sony, ada nggak sih karakter-karakter tertentu orang-orang yang, oh ini biasanya kalau dalam keadaan atau posisi tidak diberi jalan atau hal-hal lainnya terpancing emosi sangat mudah hingga melakukan intimidasi. Ada nggak sih karakter-karakter tertentu yang Bung Sony mungkin bisa pernah pelajari? Ketika kita sudah ada di jalan raya, umumnya karakter kita berubah, Mbak. Oh, Kenapa? Kondisi lalu lintas kita udah sangat kacau gitu loh. Yang bisa merubah adalah kita sendiri. oke. Untuk itu penting sekali kita menahan diri kita, membuat diri kita lebih baik dengan perilaku-perilaku yang baik juga. Hmm, Kalau ada orang-orang yang melanggar, ya, mungkin menurut kita membuat kesal ya, ya, tetapi ya. lebih baik biarin aja kasih jalan Karena kan dan yang kita terus yang kita, apa namanya, beberapa waktu lalu yang kita soroti adalah plat khusus, biasanya cenderung melakukan arogansi, kemudian kendaraan-kendaraan tertentu pengendaranya juga cenderung, melakukan tindakan arogansi ketika ya emosi berada di jalan raya. Itu benar nggak sih ada, karakter-karakter khas seperti itu? ya, hampir semua pengemudi kalau sudah di jalan raya seperti itu, Mbak. Oke, Ada yang arogan, kemudian ada yang egois dan sebagainya. mhm, Itu satu bentuk mereka bermasalah. Saya ulangin beberapa kali, setiap kali wawancara, mereka adalah pengemudi bermasalah. Nah, oke. kita jangan ikut-ikut bermasalah. Nah, Biarin mereka punya masalah, mereka bawa oke. sendiri. Kalau Nah mereka mau tuangkan itu di jalan raya, jangan mau kita terlibat. Nah, itu Nah, yang ingin saya hindari. tanyakan kepada Bung Sony. Jika kita berada di kondisi yang berada dengan orang-orang yang bermasalah, kemudian ia meluapkan emosinya, melakukan intimidasi, bagaimana yang harus kita lakukan jika kita berada di posisi orang yang menjadi sasaran kemarahan atau sasaran intimidasi itu? Yang pertama, jauhin. Oke. Ya, dengan kita menghindar itu lebih baik dan kita lebih selamat lagi. Hmm. Kalau kita ladenin, sama aja kita menjadi arogan kan. Yang kedua, jangan pernah ikut campur dengan masalah yang ada di jalan raya. Kita tetap fokus hanya berkendara. Artinya tidak melakukan aktivitas lain, apalagi sampai berkonflik. Hmm. Oke. Perlukah dilaporkan ke polisi? Nah, ini tindakan yang dilakukan korban kemarin udah benar nih. Jangan dilawan. Cukup direkam sebagai bahan bukti Hmm. pelaporan ke polisi nantinya. Dan menurut saya polisi harus menindak mereka tegas. Karena takutnya kalau tidak ditindak dengan tegas, ini menjadi efek snowballs buat orang-orang yang lain. Hmm. Oh, mereka melakukan kesalahan kemarin nggak apa-apa loh. Yuk kita buat juga deh. Oh, saya juga mau deh. Ini bahaya sekali. Aha. Ketika hukum ditegakkan, otomatis pelanggar-pelanggar ini makin akan berkurang.
Oke, artinya apakah kita juga harus antisipasi dengan dashcam? Sekarang kan sering kali di-upload di sosial media, kemudian dijadikan barang bukti. Apakah benar terjadi kecelakaan atau tidak? Apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh pengendara atau tidak? Perlukah dengan dashcam sekarang untuk sebagai antisipasinya? Ya, kalau mau pasang dashcam boleh, kalau tidak pasang buat saya nggak ada masalah. Yang penting ketika sudah ketemu dengan pengemudi yang arogan, siap-siap ngerekam aja. Siap-siap kerekam sebagai alat bukti kalau nanti akan dilanjutkan ke laporan pada polisi ya, Bung Sony? Iya, betul, Oke, betul. untuk mengantisipasi juga supaya tidak ada arogansi di jalan raya, kemudian penodongan, intimidasi, perlukah pembenahan sistem berkendara di jalan di Indonesia saat ini? Tadi disebutkan kan situasi jalan raya kita memang sudah sangat kacau, apalagi ketika macet. Ya, benar sekali. Jadi salah satu yang menjadi tolak ukur saya adalah bagaimana sistem lalu lintas ini dibenahin dari hulu sampai hilir. Karena mohon maaf ya, permohonan SIM ini sangat mudah bagi pengguna sekarang nih. Hmm, Cukup datang kemudian lewati proses yang menurut saya harusnya itu susah. Kenapa? Susah bukan mempersulit, ya. tetapi membatasi orang-orang yang memang tidak paham berkendara. Hmm, tapi yang paling penting adalah menahan diri supaya tidak emosi, berkendara dengan selamat dan juga nyaman. Terima kasih Bung Sony Susmana, pakar keselamatan transportasi atau berkendara dari SDCI. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.